Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani, semoga kita selalu diberi kesehatan dan kesuksesan selalu. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu lagi dengan Mamping Channel. Itu channel yang membahas tentang seputaran pohon kopi. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton, yang sudah subscribe, yang sudah membantu berkembangnya channel saya. Saya ucapkan selamat tahun baru juga kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan di tahun 2025 ini segala urusan kita dimudahkan dan kesuksesan selalu menyertai kita semua, amin Allahumma amin. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan berjalan-jalan di kebun kopi dan melihat perkembangan terkini buah kopi fase pengisian buah. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi ataupun ilmu, yaitu tentang bagaimana sih cara menjaga buah kopi ketika keadaan dalam fase pengisian buah sampai nantinya bisa bertahan sampai fase pemanenan tiba, sehingga harapannya panen akan lebih maksimal dan juga meminimalisir terjadinya keruntukan ataupun kegagalan panen. Baik, kalau kita lihat ini teman-teman, jadi ini ada jenis macam-macam varietas dari kebun saya. Ini ada TS dan juga ini ada Fresh ataupun Robusta lokal. Namun kalau kita lihat, yaitu buahnya cukup memuaskan, yaitu versi saya. Alhamdulillah ini cukup bagus. Dan yang akan kita bahas di sini, yaitu akan kita kupas tuntas, yaitu rahasia ataupun trik-trik yaitu dalam menjaga buah-buah kopi ini. Itu kalau kita lihat ya teman-teman, ini di daerah saya, ini di MDPL kurang lebih 500, dan keadaan di musim sekarang yaitu lagi musim penghujan dan curah hujan sangat tinggi sekali. Jadi terlebih untuk di musim pertengahan penghujan gini, itu curah hujan sangat tinggi, dan yang paling rawan ataupun rentan itu hujan turun di malam hari. Jadi apa yang terjadi teman-teman, ketika hujan sering turun di malam hari, tentunya ini akan berdampak negatif pada tanaman kopi, terlebih buah kopi di fase seperti ini. Itu memang faktor alam atau faktor cuaca, itu memang sulit dihindari. Namun kita mempunyai trik ataupun rahasia bagaimana sih agar kopi-kopi ini bisa bertahan dan bertumbuh dengan maksimal. Yang pertama yang biasa kita lakukan, yaitu tentunya untuk pemaksimalan nutrisi dan ini makanan dari perakaran dan lain sebagainya, itu kita lakukan pemangkasan secara rutin. Jadi pemangkasan dilakukan secara rutin, baik pemangkasan ini untuk tunas-tunas bibilan, tunas air. Jadi kayak gini teman-teman, ini untuk kepercabangan ataupun pertunasan yang kurang produktif, tunas cacing misalkan atau tunas bibilan, itu harus dibuang. Jadi nutrisinya itu bisa fokus untuk pembesaran buah. Ini contohnya teman-teman, ini tunas cacing atau tunas bibilan, ini harus dibuang teman-teman. Ini karena ini tidak bermanfaat. Nah, ini harus dibuang. Jadi
pemangkasan wiwilan ataupun cacing, dan juga pemangkasan ini tunas air, tunas yang tumbuh di batang kopi itu juga harus dibuang karena dia malah akan mengganggu. Ini contoh tunas cacing, ini buang aja teman-teman. Yang selanjutnya setelah pemangkasan rutin, yaitu kita memperhatikan ini teman-teman, tanaman naungan di atasnya. Jadi kalau kita lihat itu keadaan di musim penghujan itu membutuhkan sinar matahari secara lebih banyak. Jadi agar menjaga menjaga kelembapan ataupun pemberian ruang udara di sekitar pohon kopi agar bisa oksigen bisa masuk ke celah-celah ini, berbatangan ataupun percabangan kopi, sehingga bisa menyinari menyinari buah secara langsung dan membantu untuk proses pembesaran buah. Selain itu, sinar matahari itu bisa menyinari juga di daerah perakaran, jadi menyinari tanah yang membantu kelembapan daripada tanah sehingga pH tanah bisa stabil. Nah, itu untuk menghindari keruntukan juga. Jadi pemaksimalan sinar matahari dalam hal ini yaitu pengaturan tanaman naungan. Jadi tanaman naungan harus dikurangi ataupun dipangkas ketika fase kopi seperti ini. Yang selanjutnya yaitu pemupukan ya teman-teman. Jadi pemupukan di fase seperti ini kalau diperlukan itu harus teman-teman lakukan ya. Pemupukan yang paling bagus kan di awal ataupun musim penghujan, tetapi kita lihat juga keadaan daripada buah kopi tersebut. Kalau misalkan perlu itu dilakukan pemupukan di pertengahan musim penghujan, tapi saya sarankan itu untuk lebih banyak menggunakan pupuk yang mengandung unsur K, jadi kurang saja unsur N nya. Kalau misalkan teman-teman perlu menggunakan yaitu gunakan saja pupuk yang majemuk, jadi jangan menggunakan pupuk tunggal yang banyak mengandung unsur N, jadi dia malah akan rentan terjadinya keruntukan pada buah kopi pada fase seperti ini. Jadi pemupukan juga mempengaruhi dan pasti mempengaruhi ya, nanti juga menentukan besar kecilnya buah kopi, juga berat ringannya buah kopi itu tergantung pemupukan juga. Yang selanjutnya yaitu pembersihan gulma. Jadi pembersihan gulma dan juga ini teman-teman rumput di sekitar perakaran. Jadi ketika fase seperti ini rentan sekali terjadinya ataupun datangnya ini hama penyakit. Jadi salah satu untuk mengurangi ataupun menangkal hama penyakit baik penggerek buah, penggerek cabang ataupun batang dan lain sebagainya itu dengan membersihkan. Jadi ketika kita membersihkan berarti kita mengurangi ataupun membasmi penyakit yang nanti akan merusak daripada tanaman ataupun buah kopi tersebut ya. Ini kalau kita lihat ya teman-teman, ini buahnya cukup lumayan, ini juga jarak dompulannya juga cukup bagus. Itu salah satunya yaitu perawatan secara intensif ya teman-teman. Di samping faktor alam juga berpengaruh untuk keberhasilan ataupun ini pemaksimalan dalam produktivitas kopi, tetapi yaitu faktor human ataupun perawatan dari diri kita itu juga sangat berpengaruh. Selanjutnya yaitu teman-teman bisa ini melihat ataupun mengatur drainase daripada ini jarak ataupun celah-celah daripada tanaman kopi dengan tanaman yang lainnya. Jadi dibikin ini bisa dilakukan yaitu pembuatan kowen ataupun rorak
ataupun bisa membuat drainase secara memanjang, yaitu di antara pohon dan pohon kopi lainnya. Jadi tergantung dari keadaan pohon kopi teman-teman ataupun perkebunan teman-teman. Jadi drainase itu bisa diatur sesuai dengan keadaan daripada lahan teman-teman. Ya, kiranya cukup sekian ya teman-teman, tentang bagaimana sih rahasianya agar menjaga buah kopi ketika fase ini pengisian buah sampai nanti pemaksimalan dalam produktivitas, dalam arti yaitu pemanenan. Mungkin cukup jelas. Mudah-mudahan info dari saya bermanfaat. Bagi yang belum jelas bisa tanggalnya di kolom komentar. Cukup sekian info dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.